Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali. Kemarin kita telah merayakan hari Kamis Putih, peringatan perjamuan Yesus bersama murid-muridnya. Dan sekarang kita merayakan Jumat Agung, di mana kita memperingati wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau berbagi permenungan kita dengan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sumur Tua. Cerita ini hanya mau mengajak kita atau berbagi inspirasi bagi kita semua bahwa wafat Yesus Kristus di kayu salib memang benar-benar untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, memiliki sebuah sumur yang usianya sudah sangat tua. Itulah satu-satunya sumber air di desa itu untuk menghidupi warga desa. Namun ada hal yang aneh terjadi setiap kali warga desa menimba air. Talinya seringkali ditarik oleh seseorang atau siapa di dalamnya, dan bahkan ember itu dilepas dari tali pengikatnya. Dan hari demi hari hal itu terjadi. Warga desa pun mulai resah dan berpikir dan menganggap bahwa jangan-jangan di bawah ada seekor jin yang sering mengganggu warga desa. Karena itu mereka berembuk, warga desa berkumpul untuk bermusyawarah dan memutuskan harus ada satu orang yang masuk ke dalam sumur untuk melihat, untuk mengecek apa yang terjadi, ada apa di dalam sumur. Setelah musyawarah itu selesai dan diumumkan, tidak satu orang pun yang berani masuk ke dalam, selain seorang anak muda yang berani, tetapi dengan persyaratan sahabatnya yang ada di kampung lain harus ikut memegang tali ketika ia turun ke dalam sumur. Warga kampung protes. Di warga desa kita pun memiliki orang-orang muda yang memiliki kekuatan, kesanggupan untuk memegang tali dengan baik. Kenapa harus sahabatmu yang ada di kampung lain? Tetapi anak muda itu tetap ngotot, tetap mau supaya sahabatnya hadir untuk memegang tali. Karena tidak ada orang lain lagi yang berani, maka warga kampung menjemput sahabat sang pemuda itu dan ikut memegang tali pada hari di mana ia turun ke dalam sumur. Saat itu pun tiba, anak muda itu siap untuk turun ke dalam sumur. Tali diikatkan pada pinggangnya dan seluruh warga kampung beramai-ramai memegang tali, termasuk sahabatnya yang ia minta untuk datang. Ketika ia tiba dan sampai ke dasar sumur, ia menjumpai seekor monyet di dalam sumur yang mungkin jatuh dan tidak bisa keluar lagi. Maka karena kasihan, sang pemuda menangkap monyet itu, memegangnya dan ikut naik bersama dia untuk keluar dari sumur. Karena itu, sang pemuda meminta untuk menarik kembali dia ke atas. Orang-orang kampung pun bersemangat untuk menarik sang pemuda itu keluar. Makin dekat ke bibir sumur, sang monyet makin senang dan memberontak atau melepaskan diri dari genggaman sang pemuda, dan ia memanjat tali ikatan pinggang sang pemuda itu dan meloncat keluar dari dalam sumur. Melihat hal yang aneh ini, warga kampung kaget, melepas tali dan pergi lari ketakutan, karena mereka berpikir bahwa sang pemuda telah diubah menjadi seekor monyet. Tetapi sahabat yang didatangkan dari kampung lain tetap setia memegang tali, menariknya pelan-pelan, mengeluarkan sahabatnya dari lubang sumur, dan bahkan menyelamatkan sahabatnya itu dari bahaya kematian karena jatuh kembali ke dalam sumur. Saudara-saudari terkasih, cerita singkat ini selesai di sini. Tetapi apa pesannya bagi kita pada hari ini?
bahwa memang benar kata orang itu, satu orang sahabat itu amat berarti. Karena sahabat tahu betul siapa kita, apa keinginan kita, memahami apa kelebihan dan kekurangan kita. Dan sahabat itu memiliki kemungkinan sangat kecil untuk berkhianat kepada kita. Dan saudara-saudari terkasih, sahabat yang paling setia, yang rela berkorban, menyelamatkan kita umat manusia adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang wafat di kayu salib, yang hari ini kita kenangkan, kita rayakan kematiannya. Karena itu, cerita singkat ini memberi kita pengajaran atau memberi kita inspirasi untuk kita renungkan, untuk kita hayati sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus. Bahwa Yesus Kristus wafat di kayu salib itu tidak sia-sia dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Ia wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita, para sahabatnya, dari dosa dan kematian, untuk mengangkat kita dari kubangan lumpur dosa, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kematian. Dan dalam cerita tadi, sang pemuda sangat menuntut bahwa sahabatnya harus hadir di situ untuk memegang tali. Maka dengan ini dia diselamatkan oleh sahabatnya ketika warga kampungnya lari ketakutan. Maka dengan ini pengajaran kedua bagi kita sebagai orang beriman Kristiani yang merayakan wafat Kristus pada hari ini adalah bahwa Yesus Kristus telah wafat untuk kita. Maka marilah kita senantiasa berpegang teguh pada Dia, mengandalkan Dia, karena hanya Dialah yang setia menyelamatkan bangsa manusia, hanya Dialah yang setia mencintai kita. Orang-orang lain bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan setia menyelamatkan kita, setia mendampingi kita, setia menyertai kita hingga akhir zaman. Bahkan Ia rela wafat di kayu salib untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.